Konsep Black Swan ini mengajarkan kita bahwa tidak semua peristiwa, apalagi krisis, itu dapat diprediksi. Tadi betul bahwa kebijakan Trump tariff itu adalah kebijakan Black Swan. Bahkan yang dilakukan tarif itu di luar norma daripada diplomasi, norma daripada perdagangan bebas. Betul Mas Rizal, saya sangat setuju. Jadi di Indonesia itu memang kita itu seeing is believing. Kalau kita belum lihat, kita belum percaya. Sebenarnya sudah ada satu kejadian besar. Ada sebuah konglomerasi Indonesia di sektor sumber daya alam. Hai guys, balik lagi bersama gue Rizal Valentino di acara Agency Ways A to Z, sebuah acara yang akan membahas A to Z soal dunia agensi. Bersama kita sudah ada sosok masternya dalam dunia public affairs, yaitu Mas Adit. Boleh perkenalkan diri lagi, Mas? Ya, makasih Mas Rizal. Saya Adit, saya sekarang Director of Public Affairs di Bernstein Indonesia, sebuah konsultansi communications global. Saya ada di dunia public affairs atau kebijakan publik sudah nyaris 2 dekade. Saya memulai karir saya di dunia international development, bekerja di organisasi multilateral seperti UNDP dan juga ASEAN. Saya pernah bekerja di sisi korporasi, sisi startup, dan sekarang saya ada di agency. Oke. Wow, cukup menarik ya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas soal yang namanya The Lesson of the Black Swan, Public Affairs and Crisis Management. Bisa dijelaskan, Mas, ini maksudnya apa ini, Mas? Jadi Black Swan itu sebenarnya basisnya adalah sebuah buku dari Nicholas Tassin-Tayeb. Jadi Black Swan itu istilah. Jadi zaman dulu itu orang Inggris itu menyebutkan Black Swan itu peristiwa yang nggak mungkin terjadi. Karena buat mereka nggak ada angsa hitam. Sampai tiba-tiba ada explorer dari Belanda ke Australia nemu Black Swan. Oh. Jadi hal yang nggak mungkin ada, ternyata itu ada. Dan itu sekarang banyak dipakai buat menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dirasa nggak mungkin, tapi kejadian. Oke, jadi dalam konteks PR itu adalah hal yang tidak terduga mungkin. Betul. Ya, tidak terduga tapi tetap terjadi. Nah, kalau begitu gimana sih, Mas? Ini konsep Black Swan ini bisa berhubungan dengan konsep public affairs gitu. Dalam praktiknya itu seperti apa? Jadi di public affairs itu kita berurusan dengan berbagai pemangku kepentingan dan juga dengan dinamika kebijakan serta persepsi publik yang seringkali berubah secara mendadak. Konsep Black Swan ini mengajarkan kita bahwa tidak semua peristiwa, apalagi krisis, itu dapat diprediksi. Namun, semua bisa diantisipasi, terutama dari sisi public affairs, melalui mitigasi risiko dan skenario planning. Oke, jadi tidak semua hal bisa terpredik, tidak semua hal itu bisa berjalan sesuai prediksi. Seperti Arsenal yang mengalahkan Real Madrid 3-0 itu di luar prediksi teman-teman ya. Jadi itu adalah suatu hal Black Swan juga ya, seperti itu mungkin bisa dimasukkan konteksnya ke sana. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Mas, ada nggak sih sebuah krisis yang bisa dikategorikan sebagai Black Swan? Mungkin satu krisis yang secara global terjadi adalah krisis COVID-19. Oke, COVID-19. Itu mungkin yang secara global. Dan kita melihat ketika itu bagaimana bisnis merespon ketika mereka sudah mempunyai satu perencanaan mitigasi risiko dan skenario planning yang matang. Terutama dari sisi komunikasinya. Kita lihat ketika itu banyak sekali perusahaan yang tidak tahu bagaimana merespon ke konsumen mereka atas berbagai ketidakpastian tersebut. Namun kita melihat beberapa perusahaan itu sangat siap. Walaupun mereka secara operasional itu masih meraba-raba, tapi secara komunikasi mereka memberikan kepada konsumen, kepada pelanggan mereka, bahwa perusahaan ini sudah mempunyai langkah-langkah ke depannya, dan juga bagaimana konsumen ketika mengakses produk, itu sudah diberitahu apa saja yang dapat diakses dan tidak dapat diakses. Oke, jadi dalam konteks peristiwa Black Swan COVID-19 yang terjadi di Indonesia itu ada perusahaan yang siap dan perusahaan yang tidak siap. Nah, perannya public affairs dalam dunia agensi itu seperti apa sih, Mas, dalam merespons isu tersebut? Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus melihat sisi ini
terutama pada klien kita agar merespon secara fleksibel dan adaptif. Tentu kita tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi kita selalu melihat sisi mitigasi risikonya. Apa saja risiko besar yang dapat timbul dari sebuah peristiwa yang berkaitan dengan bisnis mereka. Lalu kita akan membuat perencanaan skenario. Jadi kita mengumpulkan data dan kita membangun sistem komunikasi yang cepat dan adaptif, terutama dalam situasi krisis. Sehingga organisasi ini akan tetap dapat bertahan di tengah badai krisis. Mereka bisa menentukan siapa narasi yang tepat, siapa spokesperson yang tepat untuk isu apa, bagaimana mereka menghadapi isu-isu yang belum ada jawaban atau masih samar. Dan itu sangat penting karena proses komunikasi yang lancar dan baik itu akan menimbulkan trust yang tinggi daripada masyarakat dan konsumen mereka. Dan itu akan menjadi kunci bagi mereka agar bisa bertahan dalam situasi krisis. Oke, jadi kuncinya adalah mengkomunikasikan langkah-langkah yang akan ditempuh dengan baik seperti itu ya, yang bisa diambil oleh seorang yang bekerja di public affair di agensi seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal Black Swan lagi, Mas, kita menghadapi sebuah Black Swan yang baru, Mas, yaitu kebijakan tarifnya Donald Trump. Di mana ya sebenarnya orang sudah menyangka gitu kan, Trump akan memasang tarif, tapi yang mungkin tidak disangka adalah seagresif itu pemasangan tarifnya kan. Nah, sebagai seorang yang bekerja di public affairs, apa yang bisa Anda sarankan kepada pebisnis ini untuk menghadapi perang tarif ini? Jadi tadi betul bahwa kebijakan Trump tarif itu adalah kebijakan Black Swan. Bahkan yang dilakukan tarif itu di luar norma daripada diplomasi, norma daripada perdagangan bebas. Jadi saya melihat justru perusahaan itu perlu bergerak kepada dua arah. Dia terutama bagi mereka yang memiliki afiliasi dengan luar negeri ataupun yang berbisnis dengan pihak-pihak luar Indonesia. Mereka perlu memperkuat komunikasi mereka pertama ke pemerintah dan juga ke pasar internasional dan juga memperkuat komunikasi ke dalam agar bagaimana timnya mereka itu dapat mempersiapkan diri secara lebih adaptif. Jadi kalau kita lihat pemerintah Indonesia sendiri sudah cukup responsif. Mereka melakukan langkah dengan menjalin koordinasi lewat ASEAN. Mereka mendorong proses negosiasi dengan Amerika Serikat. Dan dari sisi bisnis itu perlu dilakukan penyelarasan atau alignment daripada narasi. Kita lihat pergeseran yang paling besar ini adalah adanya deregulasi. Yang sebenarnya secara umum artinya pelonggaran peraturan. Di mana Indonesia yang tadi cukup ketat untuk peraturan-peraturan, misalnya penggunaan produk dalam negeri, untuk bahan baku industri, import yang tadinya sangat cukup ketat, itu sekarang akan sangat dilonggarkan. Nah, di sini penting, selama ini saya cukup yakin bisnis itu narasinya mendukung produk dalam negeri, mendukung pengetatan import dan mendukung ekspor bukan impor. Sedangkan ini sekarang berubah. Negeri, ya? Betul, sekarang ini semua berubah narasinya. Itu penting sekali agar bisnis itu tadi menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah, melakukan monitoring isu secara continuous dan juga mengupdate bagaimana narasi mereka keluar agar mereka tetap relevan di tengah perubahan yang besar ini. Oke, jadi respons yang tepat untuk tetap relevan seperti itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh para bisnis untuk merespon perang tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Bagaimana nih seharusnya seorang profesional public affairs mengubah strategi mereka berdasarkan pendekatan yang tadi sudah disebutkan di awal mengenai respons mengenai tarif ini dengan realitas di Indonesia? Karena mungkin di Indonesia ini masyarakatnya mungkin masih banyak yang ignoran seperti itu ya, Mas. Mereka tidak sadar bahwasannya ini beresiko tinggi, akan berdampak pada mereka dan sebagainya. Jadi bagaimana Mas Adit yang bekerja di agensi PR seperti itu, apalagi di public affair, meyakinkan para pebisnis ini untuk mengambil langkah-langkah yang sudah ditentukan tadi? Betul, Mas Rizal. Saya sangat setuju. Jadi di Indonesia itu memang kita itu seeing is believing. Kalau kita belum lihat, kita belum percaya. Sebenarnya sudah ada satu kejadian besar. Ada sebuah konglomerasi Indonesia di sektor sumber daya alam yang selama ini melakukan supply kepada sebuah perusahaan otomotif yang berbasis di luar negeri.
mereka itu memproduksi satu bahan baku dan mereka ingin mengekspansi kapasitas mereka. Sehingga mereka membuat smelter dengan yang investasi luar negeri juga yang lalu menjadi bahan dasar ke pabrik tersebut yang ada di luar negeri. Menariknya, mereka melihat proses daripada smelting tersebut di konsumen yang luar negeri itu dianggap tidak ramah lingkungan. Sedangkan narasi perusahaan otomotif ini itu adalah pro lingkungan. Ini menjadi isu yang sangat besar, bahkan waktu itu diamplifikasi oleh kelompok K-popers. Mungkin Mas Ridwan tahu sendiri K-popers itu sangat aktif ternyata ya dalam isu kebijakan publik. Mereka mengamplifikasi ini dan itu sampai kena kepada reputasi perusahaan ini di negara asalnya. Yang terjadi perusahaan otomotif ini menyetop order dan smelter ini sempat akhirnya tidak beroperasi karena produk pembayar utama mereka dari perusahaan otomotif ini. Nah, itu biasanya contoh-contoh itu yang kita tampilkan. Kita tahu bahwa produksi bahan baku sumber daya alam itu bisa dibilang tidak ada yang 100% murni ramah lingkungan. Namun mungkin di sini yang terjadi tadi balik lagi tadi. Adanya komunikasi yang memang perlu ditingkatkan. Bagaimana tadi kita membangun narasi, kita mendapatkan dukungan, dan kita mempengaruhi persepsi daripada publik. Tentu semuanya ini harus berbasis data dan berbasis fakta di lapangan. Oke, jadi mungkin buat perusahaan-perusahaan di sana selain membangun narasi, mungkin kalau boleh saya tambahkan bisa membangun lingkungan di sekitarnya ya, biar ada mungkin kelompok kepentingan yang mendukung juga oleh pembangunan atau mungkin ekstraksi-ekstraksi hal-hal ekstraktif yang bisa diekstraksi dari sana supaya bisa mungkin kalau tidak terlalu ramah lingkungan bisa ramah terhadap masyarakatnya, dipekerjakan dan sebagainya seperti itu ya Mas. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, dari kacamata seorang yang bekerja di public affair, kalau misal ada pesan yang ingin disampaikan kepada para pembuat kebijakan, apa itu Mas? Mungkin Mas Rizal, kalau kami lihat bahwa dunia ini sekarang ini penuh dengan ketidakpastian. Industri terus mengalami disrupsi. Sehingga memang ini menjadi tantangan besar bagi para pengambil kebijakan, di mana pengambilan kebijakan itu harus melalui satu proses yang cukup panjang. Betul, proses birokrasi cukup panjang. Kalau di sisi public affairs, memang yang paling penting tadi adalah bagaimana proses birokrasi itu bisa menjadi lebih agile. Bagaimana bisa mengumpulkan data secara lebih tepat dan juga cepat, dan juga melakukan perencanaan-perencanaan skenario tadi dengan mempertimbangkan berbagai macam pemangku kepentingan. Tentu di situ peran public affairs kita membantu menjadi jembatan di antara sektor bisnis dengan sektor publik atau pemerintah untuk dapat melihat aspek-aspek mana saja yang bisa dikolaborasikan sehingga tercipta satu kebijakan yang akan menguntungkan masyarakat secara luas. Oke, jadi silakan didengarkan ya para pembuat kebijakan yang sudah disampaikan oleh Mas Adi tadi. Dan pernyataan tadi sekaligus menutup episode kita kali ini. Sampai jumpa di Agency Ways berikutnya. Bye.